Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya lur, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan menyervis setrum ikan PDC. Ini kata usernya habis kecelup air ya, ini kata pemilik habis kecelup air ini ya. Ini kayaknya iya, soalnya ada bekas-bekas putih-putih. Ini kayak kecelup air. Oke ya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke ya, kita angkat dulu ya. Oke, ini ya. Ini penampakan PCB bawahnya ya. Ini penyolderan kurang rapi ini lur. Oke lah ya. Kita tes terlebih dahulu ya. Apakah PWM masih bekerja apa enggak ya? Kita tes dulu. Oke ya. Pengetesan memakai baterai ya. Ini kabel positif, ini negatif. Bentar, ini agak kita naikkan. Nah, ini sudah. Oh ya, ini saklarnya kita on kan dulu biar apa namanya, biar PWM nya bekerja. Kalau nggak bekerja berarti PWM nya rusak lur. Oke, ini ya abunya. MOSFET. Tuh. Bentar. Ini gate MOSFET ya. Gate MOSFET terbaca 10 volt. Yang satunya juga 10 volt. Otomatis PWM-nya ini ikut kena ya. Ikut rusak juga. Tegangan di out PWM di gate 10 volt. Oke ya. Jadi ini kita buka ya. Kita servis dulu di bagian PWM. Oke ya. Maaf tadi ada keperluan. Oke ya, kita lanjut lagi. Kita ini ya, tegangannya 10 volt. IC ini out dari gate MOSFET 10 volt ya, sama. Kalau dipasang apa namanya, MOSFET
langsung ganti MOSFET, otomatis FET-nya langsung door. Oke ya, sebelum itu kita langkah awal kita nggak copot ini dulu ya. Langkah awal kita langsung ganti dulu IC-nya. Siapa tahu IC-nya ya yang rusak ya. Kita copot dulu ya. Oke, dia. Ini IC-nya memakai SG ya. SG Dongbur SG3525. Oke. Kita ganti ya. Nah, ini ya. Kita ganti yang baru. Siapa tahu tegangannya bisa normal. Sama frekuensinya bisa normal ya. Ini strum punya orang ya. Ini kendala kecelup air. Habis kecelup air. Door. Dipencet door. Kita ya siapa tahu ada dulur-dulur yang strumnya rusak karena kecelup air, ya bisa dipraktekkan ya cara ini, siapa tahu bisa sama ya kerusakannya. Oke, sudah nancap ya. Kita tes. Oke, kita tes ya. Ini negatif, ini positif. Oh, ini kipasnya masih ya, nggak otomatis ya. Kipasnya nggak otomatis, nggak apa-apa lah. Oke, sediakan AVO kayak gini. Bentar. Nah, sediakan AVO. Ini ya. Ini yang ke negatif. Positifnya coba kita tes ke get MOSFET. Oh, bentar. Oh, itu ya. Ini tegangan get MOSFET 4,7. Yang satunya 4,7. Oke ya, kayaknya sudah normal. Kita coba cek frekuensi. Oke, kita coba cek frekuensi. 21 kHz. Ya, sama ya. Frekuensi sama. Oh, ternyata permasalahannya di ini ya. Di IC ini yang tadi. Ini kemungkinan kalau pencelup air rusak ya, ikutan rusak. Jadi ini PWM-nya sudah normal ya. Sudah saya ganti yang baru. Ini yang rusak kita buang aja ya. Kita tekuk-tekuk, habis itu kita buang. Nah, ya kalau sudah begini, ini sudah normal ya. Bentar, cek lagi. Nah, itu normal ya. Frekuensi 21. 2 MOSFET kecil. 4,8 volt. Satunya juga 4,8 volt sama ya. Oke ya. Waduh, maaf kesenggol lur. Oke ya. Kalau sudah begini, ini PWM-nya sudah fix ya. Tinggal kita ganti. Bentar kita copot.
dulu ya. Nah, ini PWM-nya sudah fix, tinggal ganti ini ya. Tinggal ganti MOSFET. Kita tinggal ganti MOSFET ya. Ntar kita carikan dulu MOSFET-nya. Ini ya, kita ganti yang ini. Nah, di bagian bawah ini kita proses penyolderan dulu ya. Ada kaki-kaki MOSFET yang ini. Jadi MOSFET-nya aja yang rusak ya, tapi resistornya masih aman ya. Aduh, maaf. Ini yang rusak MOSFET-nya saja, resistornya tadi aman ya, nggak rusak. Resistornya juga nggak ikutan rusak lur. Nilainya juga oke. Waduh, lama lur, kita pakai solder yang besar ya. Pakai yang kecil nggak panas. Ya, kita pakai yang ini, yang besar, biar panas. Kalau pakai kecil nggak panas-panas lur. Oke ya, sudah nancap, nunggu panas lur. Nanti videonya saya skip, kalau sudah panas kita lanjut lagi. Oke ya Mas Bro, ini sudah panas soldernya yang besar. Kita lanjut ya. Ini proses pencopotan kaki ya, kaki MOSFET-nya. Ini sama orangnya dipotong. Oke, sudah copot satu, yang ini belum. Kita copot juga. Ini agak udil-udil.
ya sudah copot, kita angkat dulu. Oke, ini sudah ya. Kita tancapin dulu mosfetnya. Oh ini ya, ini sudah saya cek ya, normal. Tinggal tancap mosfet. Oke, sudah nancap. Bentar kita pasangin sekalian sama pendingin. Ini ya, ini pendingin bawaannya dari sananya ya. Kayak gini pendingin bawaannya, kita pasang aja lah ya. Pendingin bawaan setelan pabrik. Soalnya usernya cuma minta servis aja. Waduh, melihat ingin tuh iwak akeh, Ndra. Ingin tuh iwak akeh. Saiti mau malan Nang ning etan. ora iso mlebu. Sosine beda. Masuk kamu kan nanti, Ndra. Di Tung kae. payu kok. Betul bisa. Yo, Aku kapane nganu ditawani ke buate cilik alah suarane. Waduh harus salat biasa lah gak aku. saran biasa piye? Ya suarane sak gak iso mak dong ngono kae gak iso. Anu power buate cilik 500. Ya ra iso. Dene 1500 ngene paling gak ayo. Iya. 500 sing padha karo salonku suarane persis. Lah dikeki karo ora padha ae iki. Bedane moh. Mau itu apa mel-mel? Dilah. Iya. Kayak gede. Nengetan. Yang kali ini Yo, etanean yo. Kayak di. gak seneng nih. Oh, diputas ora. Yo. Diputas, man. Kok kowe nyekel setrum oleh? Ora oleh sapa? Sing mutas ta. Duh, mutasnya kebiyen. Wis suwe. Wis enek 3 dinoan baru tak setrumi. Ngono lah itu barang diputas. Kak.
Tapi anu nilane ra tedas nih. Gak cerdas rek dengan di apa ya diobat. Nilai kuat terus. Iya. Terus penak tet langsung jengkel kan. Ya biasa ae. Blayu ora. Yo munyer-munyer. Ya padha kaya strong platina. Yo ora soal mekmu kok. Iki dandane apa to, Ndra? Strum. Kaya wong Dandane apa anu? nandani Iki promone kok. kecelok banyu. Kecelok banyu kendandani. Cukup banyu yo mbrit lho. Bet. Dak platina malah anu. Wah, Ya kuat. ora bocor lho. Bocor ya kena wonge. Iya. Ini ki aslinya akine apa, Ndra? Gak ngerti aku. Aku lek tuku Online. online. Tambalane timah akeh lho, Ndra. Iya, ben kuat. Iya, aku kirimin nang ndi? Ke konten lah. Konten. Iya, Untuk bayaran lho kok YouTube. si urung rek. Belum tahu itu. Gak. Gue minta Ora akeh penggemar e. renek. Terus ini wong wedok mestine neng pedae tak lebokne kandang tak sosi. Dek gawe sosi sitoke sing lawang wetan mudhar aku malah ra iso malah mlebu. Itu mlebu Iso to. tuket. Ning ngarepan kowe. Untuk ambek gunting mencelat nang. Kira. Kawat. Graji Ndra. Graji triplek. Iya. Oke ya, sudah lur. Sudah terpasang. Sudah terpasang, kita coba tes. Tes pakai lampu ya. Tes pakai lampu. Oke. Ini sudah kita tes ini saklarnya kita pencet on terus. Ini yang jelek positif, kita seri lampu ya.
induktornya bunyi ya. Waduh, ini kenapa ini? Oh, nggak mau bunyi lur. Mungkin proteknya ya. Kita coba tes. Wah, puter proteknya. Kita coba puter proteknya. Mungkin protek ya. Tuh, ini apa lagi nih? Suaranya cetak-cetak. Ini mungkin di bagian outputnya. Kalau di inverternya sudah normal ini ya. Itu induktornya sudah bunyi, cuma cetak-cetak. Ini kemungkinan di bagian output PDC oke ya. Kita apa namanya? Bentar, kita cek dulu tegangannya apakah masuk ya di output PDC. Apakah masuk? Oh, itu sudah masuk ya. Itu turun-turun karena ada resistor penghilang tegangan itu yang 330K. Itu turun berarti sudah masuk ya. Di inverternya sudah menyala ya. Ini kalau sudah menyala, induktornya tadi juga bunyi, cuma cetak-cetak aja. Ini kemungkinan kerusakannya di bagian ya di resistor ini ya. Kalau enggak DB3 ya resistor ini. Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Ntar kita cari-cari. Ini soalnya sudah tayangan ya resistornya. Mungkin ada yang nggak nyambung atau sudah rusak. Jadi kita coba dulu apakah resistornya yang rusak ya. Ini masih bagus. Oke ya, kita coba ganti ini 10 pilar 104. Kita coba ganti ya. Habis ini kita ganti di SCR nya, kalau nggak nyala kita ganti di DB3 ya. Kita ganti 104 nya dulu. Kemungkinan ya. Kita ganti yang lebih bagus saja. Ini sudah tayangan. Oke, kita ganti 104.
Oke ya, ini sudah kita ganti ya. Itu saya ganti yang 104 yang kecil, yang kuning ya, yang kuning. Ini ya yang tadi yang 104-nya bawaannya mesin yang ini 104 yang warna hijau. Ini sudah tayangan. Ini kita ganti yang baru, yang kuning yang kecil. Atas terlebih dahulu. Oh, itu nyala ya, sudah normal. Kita gabung dulu. Ini saklarnya ya. Sudah kembali normal ya. Jadi permasalahannya ini ya. Nyala kan? Jadi permasalahannya ya di ini IC ini, kalau rekan-rekan dulur-dulur setrumnya kecemplung air terus rusak, itu kemungkinan ya ini bisa, semoga video ini bisa membantu kalau kerusakannya sama ya di bagian ini ya. IC ini ganti, kita coba cek tegangannya ya. Kalau di 4 volt 5 volt berarti normal ya. Frekuensi 21 kHz sampai 30 biasanya kalau PDC gitu ya, 20-an sampai 30 kHz. Terus kalau sudah itu tadi keluar tegangannya sama frekuensinya keluar, sudah normal ya. Terus yang kedua ini ya, MOSFET-nya sudah pasti kena. Di bagian MOSFET ini sudah pasti kena, ganti dua-duanya. Yang ketiga yang ini ya, enggak, biasanya cuma ini aja. Kalau ke cemplung air biasanya cuma 2 ini aja. Kalau enggak ya cuma MOSFET-nya aja. Itu ya. Kalau enggak nyala, kalau tegangan dari output trafo ini keluar tapi enggak nyala, itu coba cek di bagian DP3 atau ini ya, milar juga bisa, atau kemungkinan resistor ini di menuju potensio ini ada yang putus. Coba dicek ya, siapa tahu bisa menyala kembali. Oke ya, ini sudah normal ya, normal ya. Ini tinggal sampai sini aja ya videonya. Ini pemasangan MOSFET sama yang lain-lainnya nggak saya videoin karena cuma tutorial yang rusak menjadi menyala kembali seperti normal ya. Oke ya, cuma segitu aja videonya ya, cuma kerusakannya di bagian ini aja ya. Oke ya, jangan like, comment, unsubscribe. Semoga video ini membantu teman-teman jika punya PDC yang kecelup air. Oke ya, sampai sini aja.